azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan sudah berkata siapa Abdullah ibnu Hanif Abang Toki, yaqulu, berfirman siapa Allah Ta'ala li abdihi, kepada hamba-hambanya Allah yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Ini masih meneruskan bab ikhlas kemarin ya. Itu idat tamasya, ketika menginginkan siapa hamba sawaba amalihi, kepada pahala amalnya hamba tersebut. Jadi besok di hari kiamat itu ada beberapa hamba-hambanya Allah itu yang ngedreng sama Allah istilahnya. Ya Allah, mana pahalaku? Aku sholat, aku ngaji, aku sodako, aku puasa, mana ya Allah? Kan gitu. Nah, setelah itu maka Allah bilang, alam naj'al, apakah tidak menjadikan siapa kami laka bagimu sawabaka, kepada pahalamu. Loh, kata Allah, dulu ketika itu kan aku sudah kasih kepadamu. Wong kamu sholat duha minta rizki, minta duit yang banyak. Nah, itu. Kamu sholat hajat dulu minta apa? Kan minta istri 2 kan? Nah, kan sudah aku kasih. Walaupun cuma sebentar ya kan. Walal mu'alif rahim. Belum sampai sebulan terus ceraian karena kau ngamuk terus kan gitu. Walal mu'alif rahim. Dulu kamu sholat hajat kan minta bisnismu lancar. Kan sudah aku kasih. Nah, kan gitu. Ya itu di apa istilahnya itu sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi tidak ada hubungannya antara kita ibadah dengan Allah dengan rizki. Rizki itu jatah dari Allah untuk kita. Ibadah itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah bilang lagi, alam nusi, apakah tidak sudah meluaskan siapa kami laka bagimu fil majalisi, di dalam kedudukanmu. Dulu kamu sholat hajat ya kan minta kamu kedudukannya tinggi. Yang kadus minta jadi kades, yang RT minta jadi kadus, yang BPD minta jadi kades ya kan itu, yang DPRD kabupaten minta DPRD jadi provinsi, terus yang DPRD provinsi minta DPR pusat. Nah, kan sudah dikasih ya kan gitu. Qalal mu'allif rahimahullah, itu begitu. Alam takun, apakah tidak ada apa al-murasifi, yang perkara yang pokok itu fi dunyaka, di dalam masalah duniamu. Bahkan sholat wajib ya kan, doa itu ya begitu. Ya Allah, aku sudah sujud nian-nian, sudah sholat betul-betul, lapangkanlah ya Allah rezekiku. Minta rezeki, minta umur panjang ya kan, minta dimudahkan rezekinya, minta yang jauh rezekinya didekatkan, minta kalau di langit turunkan, minta kalau di bumi dikeluarkan, minta kalau rezekinya sulit dimudahkan. Begitu toh? Wah iya ya. Nah, kok masih minta lagi kan gitu. Alam nurakhis, apakah tidak mempermudah siapa kami baiuka, kepada jual belimu, wasarouka, dan belimu. Alam nakun, apakah tidak ada siapa kami itu mislahada, wasaroika, dan belimu. Jual baik itu jual, saro itu beli. Alam nakun, apakah tidak ada siapa kami itu mislahada, sepadannya inilah yang engkau minta. Wa asyahihi, dan juga apa yang engkau inginkan. Kan keinginanmu sudah begitu. Iya sih ya Allah,
Sudah aku kasihkan, sudah. Nah ya sudah. Kok minta balasan amal kan gitu. Sudah aku ganti umurmu jadi panjang, rezekimu jadi mudah. Kamu naik pangkat, yang asalnya biasa jadi P3K, ya kan? Nah, minta begitu dah dulu. Wah iya ya Allah iya. Oh, sudah dikasih kok masih minta lagi. Apalagi yang apa kemarin apa namanya? Riak ya kan? Supaya ditengok sama manusia ya kan? Tengok nih, aku bisa beramal begini, aku bisa ngaji begini, aku bisa berbuat begini. Sudah ditengok orang enggak? Sudah ya Allah. Sudah dipuji orang enggak? Sudah sih. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya ya macam mana? Keinginannya sudah dikabulkan di dunia. Wakilah dan dikatakan libadil hukamai kepada sebagian ahli hikmah. Minal mukhlasi dari termasuk golongannya orang-orang yang ikhlas. Qala berkata siapa ba'dun al-mukhlasu adapun yang disebut ikhlas itu alladzi yaitu man yaktumu. Oh, man itu siapa al-mukhlaisu adapun orang yang ikhlas. Qala berkata siapa ba'dul hukama al-mukhlisu adapun yang disebut orang ikhlas itu alladzi orang yaktumu yang menyimpan atau menyembunyikan hasanatahu kepada kebaikannya man. Dia kalau berbuat kebaikan tuh disembunyikan atau dia sudah nggak urus lagi. Nak orang nengok, nak tidak, ya kan itu. Nak dipuji sama orang ataupun tidak, ya kan? Nak dihormatin sama orang, nak tidak, nak dianggap sama orang atau tidak nggak peduli. Al-mukhlis, mukhlis itu orang yang ikhlas. Nah itu ya kan. Maka harus berjuang supaya sesuai namanya. Nah, gitu. Kalau itu agak berat itu malah. Harus berjuang supaya sesuai namanya. Kalau ma'rif. Nah itu begitu ya. Jadi yang disebut orang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya. Andekan pun kebetulan nampak di orang lain, dia tidak niat untuk dinampakkan kepada orang lain. Percontohannya apa? Kama yaktumu seperti menyembunyikan siapa man sayyi'atuhu kepada kejelekannya. Dia menyembunyikan kebaikannya seperti berusahanya dia menyembunyikan kekurangan atau kejelekannya supaya tidak nampak di orang lain. Pokoknya berbuat terus, nggak urus ya kan. Nah, nampak, nak tidak, nak orang tahu, nak tidak, nak diperhatikan, nak tidak, nak dihargai atau tidak, nak dipuji atau tidak, dia tidak peduli lagi. Itu disebut namanya orang ikhlas. Ada orang, nggak ada orang ya begitu. Nah, seperti sebagaimana dia menyimpan kebaikannya tadi, sebagaimana dia menyimpan keburukannya atau kekurangannya, itu disebut orang ikhlas. Sebagian ulama mengatakan begitu, yang disebut orang ikhlas. Wakilah dan dikatakan libadihim untuk sebagian ahli hikmah. Ma goyatul ikhlas, ma itu bagaimana goyatul ikhlasi adapun pokok daripada ikhlas yang paling kelas tinggi itu yang bagaimana? Qala berkata siapa ba'dun in la tuhibbu, jika kok tidak menginginkan siapa man mahmudatin nasi kepada pujiannya manusia. Dia nggak ingin lagi dipuji manusia. Nah dipuji ataupun tidak sama saja. Nah ada orang, nah tidak sama saja. Nah orang banyak, orang sedikit sama saja. Nah diperhatiin, nah tidak sama saja. Ya, terus kita kan sudah bilang tiap hari, alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Kok kita masih pengen nak ngerebut kepunyaannya Allah, nah bersaing sama Allah, pengen dipuji, itu kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Kok kita nak ngerebutnya? Kira-kira menang Pak Sagdes? Nak berebut pujian sama Allah tuh, kan gitu. Jangan direbut-rebut, itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pas berpangkat,
ustadz, peh kiai nggak dihormati marah ya kan itu. Peh Pak Kadus kok nggak dihormati marah. Ya kan dibaca tiap hari. At-tahiyyatu lillah. Bahwasanya kehormatan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, biar milik Allah saja penghormatan. Kita tidak dihormati nggak apa-apa gitu. Qolal mu'allif rahimahullah, itu begitu, dibaca tiap hari ya. Asal ingat itu ya insya Allah. Nggak gila hormat, nggak gila pujian. Kalau sudah tahu bahwa semua pujian miliknya Allah, semua penghormatan miliknya Allah. Dibaca sehari bolak-balik, alhamdulillah, segala pujian miliknya Allah. At-tahiyyatu, segala penghormatan miliknya Allah. Ya sudah, nggak usah pengen berebut dengan Allah masalah pujian ataupun penghormatan. Nak dihormati karepmu, ndak ya terserah, ya kan gitu. Wakila, dan dikatakan lidinnuni kepada ulama, nama ulama ya, Dunnun al-Misri. Mata itu kapan ya'lamu mengetahui siapa rojul laki-laki, anahu sesungguhnya rojul itu min sofwatillahi ta'ala, dari pilihannya ya. Apa itu maknanya ya? Pilihan ya. Min sofatillahi ta'ala, dari pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mananya pas itu Pak? Pilihannya Allah gitu kan? Bahwa orang itu dipilih oleh Allah tuh ciri-cirinya bagaimana? Qolal mu'allif rahimahullah. Yakni mengharapkan siapa dunnun, yaitu min khawasihi, dari orang-orang ahli khawasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya alladzina, orang-orang istofa, yang sudah memilihum kepada mereka siapa Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya tata cara kita supaya ikhlas, salah satunya itu keakuan kita dihilangin. Amalku, sholatku, ibadahku, aku itu dihilangin, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tidak mudah kita ikhlas. Tapi yang sholat aku ya Pak, nah itu aku tadi. Kita bisa sholat karena dikasih fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih rezeki, bisa makan, bisa minum, urat nadi kita digerakkan Allah, dikasih napas sama Allah, ya kan? Nah, coba kalau tidak begitu, kan tidak mampu sholat. Mau dikasih begitu kadang lupa nggak sholat kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Berarti yang mensolatkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan heran kadang orang-orang yang sudah iceknya ya kan, ngakunya, yang itu katanya sudah makrifat, kamu sholat? Enggak, aku enggak sholat. Nah, maksudnya sholat dia itu yang memberikan sholat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di bawah itu baik, ketika kita ditakdir sama Allah kok mampu mengerti, mampukan oleh Allah mengerjakan sholat, kita bilang begini dalam hati, ya Allah terima kasih, hamba ini yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, Engkau takdir sujud kepadamu, Engkau kasih rezeki, Engkau kasih fadl, bisa sujud kepadamu, yang tidak semua orang Engkau takdir sujud kepadamu. Nah, itu begitu caranya. Nanti tidak semangat sholatnya gitu, menganggap bahwa sholat yang dia kerjakan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kok dia hebat bisa sholat gitu maksudnya. Istofahum, siapa Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihannya Allah. Qala, maka berkata siapa dunnun, ya'rifu, yu'rafu, diketahui apa dalika, demikian bahwa orang itu adalah pilihannya Allah, bi arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Orang itu termasuk ciri-ciri bahwa orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ciri-cirinya 4. Yang pertama, idza khala'a, ketika mencabut siapa man ar-rohata, kepada keistirahatannya. Artinya
dia menggunakan waktu istirahatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak nganggur-ngangguran, digunakan semestinya atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tarkur rohati artinya meninggalkan istirahat. Wa atau dan memberikan siapa man minal maujudi dari sesuatu yang ada. Ayuti artinya memberikan siapa man min atau rojul minal qalili dari sesuatu yang sedikit, alladhi yaitu sesuatu indahu yang ada padanya. Walaupun sedikit, dia selalu memberi. Apapun yang dia punya diberikan kepada orang lain walaupun sedikit. Jadi pertama, dia menggunakan waktu istirahatnya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seberapapun dia selalu memberi. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wa akhabu sukutil mangsilati, yaitu Pak ya, dan senang dengan tercopotnya kedudukan. Artinya tuh gini, dia kalau keadaannya hina atau umpama kok dipecat dari suatu jabatan, itu malah seneng gitu loh. Nah, itu termasuk orang itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang umum kan tidak begitu ya. Kalau dicopot jabatannya kan ngamuk. Ngamuk biasanya. Marah biasanya gitu. Terus memusuhi. Tapi kalau orang-orang pilihannya Allah, termasuk alamatnya orang pilihannya Allah, kalau jabatannya dicopot, itu dia tidak, dia baik-baik saja, senang-senang saja. Wa ahabba sukutul mangsilati, dan senang andaikan kedudukannya dicopot gitu. Qala al-mu'allif rahim. Tapi bukan karena kesalahan loh ya. Di situ begitu. Semua-muanya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, derajat, pangkat, kedudukan, dan apapun itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diambil ya sudah. Wastawat ingdal mahmudati, dan sama ingdal mahmudati ketika dipuji, wal madmumati dan juga ketika dicela ya begitu, dipuji ya begitu. Kalau biasanya ke masjid, dipuji ya tetap ke masjid, dicela ya tetap ke masjid. Kalau yang biasanya sodako, dicela ya tetap sodako, dipuji ya tetap sodako. Kalau yang biasanya ngaji, yang dicela ya tetap ngaji, dipuji ya tetap ngaji. Ini orang baru nak ke masjid, sekali dua kali dikata sama kanti, pantas kok hujan, rupanya kau ke masjid ya. Nah itu ada kan begitu ya, cobaannya orang yang nak mau berubah ya kan. Nah, loh, pantas kok hujan mendung, kamu ikut sholat kok, nah, kan gitu. Nah, baik dipuji maupun dicaci sama saja, tidak ada perbedaan. Dia juga tidak marah, tetap berlalu. Biarlah anjing menggonggong, tapi kafilah tetap berlalu. Nggak urus nak dipuji, nak dicaci, tetap berlalu, tetap dikerjakan kebaikan itu. Itu seperti itu. Jadi termasuk ciri-ciri orang pilihannya Allah ada 4 menurut Dunnun tadi. Yang pertama, dia selalu tidak mau namanya diem, selalu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia selalu memberi walaupun yang ada padanya cuma sedikit. Yang ketiga, dia tidak peduli andaikan kok jabatannya dicopot, senang nggak apa-apa, semakin turun derajatnya semakin senang. Yang keempat, sama saja ketika dipuji maupun dicaci, itu silakan ya kan. Kalau pengen naik pangkat begitu, naik pangkat kepada Allah loh, termasuk orang pilihannya Allah begitu, dipuji dicaci sama, senang kedudukan yang rendah-rendah, terus selalu ingin memberi,
Terus yang terakhir yaitu dia gunakan, tidak pernah dia enak-enakan, tidak pernah istirahat, selalu digunakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqat ruwiya, dan sudah benar-benar diriwayatkan an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim At-Ta'i, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa baginda Nabi, yuk maru, diperintah, biinasin, dengan manusia, minan nasi, yuk maru, diperintah siapa malaikat, biinasin, dengan para manusia, minan nasi, dari para manusia, yaumal kiamati, besok di hari kiamat, ilal jannati, kepada surga, hatta idadanu, sehingga ketika dekat siapa man minha, dari surga. Jadi suatu saat besok di hari kiamat itu, kata Nabi, ada suatu kelompok itu sudah nak mau dimasukkan surga sama Allah, sudah dekat niat. Wastang saku, dan pada ingin merasakan menghirup siapa unas atau manusia, roihatiha, kepada baunya surga, wa nadharu, dan pada melihat, ila kusuriha, kepada gedungnya surga, wa ilama, dan di ketika sesuatu, ada menjanjikan siapa Allah li ahliya, kepada ahlinya surga. Jadi suatu saat ada suatu manusia itu sudah sama Allah tuh mau dimasukkan surga, sudah dekat sekali. Setelah dekat, selain dekat, sudah bau wanginya surga. Sudah melihat bangunan-bangunan yang ada di surga, dan melihat apapun yang dijanjikan Allah bagi ahlinya surga. Maka ketika sudah dekat, sudah melihat, sudah bau surga, sudah melihat ahli surga yang enak-enakan, nudu, maka dipanggil siapa manusia yang sudah didekatkan Allah di surga tadi, an asrofuhum, jika menjauhkan siapa malaikat hum, kepada manusia, anha, dari surga tadi. Tiba-tiba manusia yang sudah dekat dengan para manusia yang sudah dekat ke surganya Allah tadi, itu sama malaikat disuruh jauhkan. Dia sudah dekat surga, dekat malaikat, sudah ya Allah, sudah melihat ahli surga, sudah bau surga, sudah melihat bangunannya surga, sudah, dia sudah melihat nikmatnya surga, sudah. Kalau begitu kan jauhkan lagi dari surga. Nah, disuruh Allah untuk menjauhkan dari surga. La nasiba, tidak ada bagian lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga. Dekat malaikat, jauhkan. Dia tidak dapat bagian dari surga. Lah kenapa ya Allah, kan gitu. Bayarjiuna, maka lalu pada kembali siapa kaum manusia tadi, bihasrotin, dengan sedih, wanadamatin, dan juga menyesal. Itu apa? Roja'al awaluna, dikembalikan kepada yang awal, wal akhirun, dan yang akhir, bimisliya, dengan sepadannya man. Ya Allah, kenapa? Kan aku sudah dekat dengan surga, sudah melihat nikmat-nikmatnya surga, sudah nak masuk, tinggal dikit lagi ya Allah, kok engkau jauhkan dari surga. Fayaquluna, maka berkata siapa mereka yang dijauhkan dari surga tadi, padahal sudah nak masuk, 5. Nah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, law adkhaltana, jika memasukkan siapa engkau, kepada kami, annaro, kepada neraka, qabla angtarina, sebelum memperlihatkan siapa engkau, kepada surga, kepada sesuatu, aroe, tanah, yang memperlihatkan siapa engkau, kepada kami, min sawabima, dari pahalanya sesuatu, adat, tahu, yang mempersiapkan atau menjanjikan siapa engkau kepada
li auliyaika, kepada para kekasihmu. Ya Allah, aku sebenarnya lebih terima ya Allah andaikan Engkau langsung masukkan ke neraka daripada Engkau pameri surga. Maksudnya dipamerin surga ini. Jadi besok itu ada manusia yang sama Allah tuh dipamerin surga. Setelah dipamerin ke surga, dimasukkan neraka. Jadi belum jadi masuk. Karena kalau sudah masuk tuh tidak bisa keluar lagi. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk surga itu tidak mungkin dikembalikan lagi. Andaikan ada yang dikembalikan tuh kasusnya seperti ini. Belum jadi masuk. Baru dipamerin tok, diprank sama Allah. Gitu ya. Sudah didekatkan, sudah melihat kenikmatannya surga, enak nian itu nampak dari jauh sudah seperti itu kan gitu. Rupanya diprank sama Allah. Nggak jadi dimasukkan surga, lalu dimasukkan neraka. Maka menyesalnya minta ampun dia. Ini dia bilang, ya Allah, aku lebih terima Engkau langsung masukkan kami ke neraka daripada Engkau pamerin dulu surga, baru Engkau masukin neraka, diprank istilahnya. Ya, ada manusia yang begitu. Semoga kita tidak termasuk ini ya, kena prank ya, kasihan kan. Qolal mu'alif rahimahullah. Ini sama dengan janji palsu itu loh Pak Kadus. Sudah janji-janji di WA, di apa sama cewek ya kan, iyalah bang ini itu. Nah ketika dekat nak dapat rupanya dia lari, dia tidak mau ya sama dengan ini. Yang menyakitkan tuh bukan perpisahan dek, tapi gara-gara pertemuan ya sama dengan ini. Ya Allah, aku nggak sakit nian lah andaikan kau langsung masukkan neraka. Ini sudah engkau pamerin surga, terus engkau masukkan neraka, kena prank istilahnya kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah itu. Ini orang-orang yang bagaimana? Qolal mu'alif rahimahullah. Mana ini tadi? Hilang malah Pak. Oli auliyaika fayaqulu, maka berkata siapa Allah Ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada orang itu, Aradtu menginginkan siapa saya bikum kepada kalian dalika kepada demikian seperti itu. Aku memang nak buat kamu seperti itu. Nah, supaya rasa sakit kamu di neraka nanti lebih parah karena sudah melihat kenikmatan ya kan gitu. Rupanya enggak jadi. Ya, itu seperti itu, kena prank istilahnya. Dalika demikian itu yang aku buat kepada kalian, itu kuntum ada siapa kalian semua, itu idakhalu ketika sepi siapa engkau, idakhalutum ketika sepi siapa kalian semua, beri zatumuni. Iya Pak, begitu Pak. Mendosa ya, apa maknanya itu? Memamerkan siapa kalian semua nih kepadaku bil adzaimi, dengan amal-amal yang besar, sombong. Wa idalakitum, dan ketika bertemu siapa kalian semua annasa kepada manusia, lakoitumuhum, bertemu siapa kalian semua hum kepada manusia, muhsinina, dalam keadaan berbuat baik. Kamu kalau ketika sendirian kamu melakukan dosa-dosa besar, ketika kamu di hadapan manusia ya kan, kamu cak berbuat baik, yakni mutawadiina, artinya merendahkan diri, turaunan nasa, pada memamerkan siapa kalian semua, an-nasa kepada manusia, bi'amalikum, kepada amal kalian semua. Khilafah berbeda, khilafah berbeda keadaan, yang ini kitabnya nih dimaknai, ini malah tulisannya itu apa? Ini apa Arabnya? Qolal mu'alif rahimahullah, khilafama tangtawi. Iya, tangtawi. Berbeda dalam keadaan ketika sepi siapa engkau alaihi kepada manusia,
apa qulubukum, hati kalian semua. Apa tulisannya itu, minhum gitu ya, hibtumun nasa, memberikan siapa kalian semua, an-nasa kepada para manusia, walatahabu dan tidak memberikan siapa engkau nih kepadaku, wa ajallaltum dan juga mempercepat siapa kalian semua, an-nasa kepada manusia, walatahluni dan juga walatajalluni dan tidak cepat-cepat siapa kalian semua nih kepadaku, wa taraktum dan meninggalkan siapa kalian semua, an-nasa kepada manusia, walam tatsroku dan tidak meninggalkan siapa kalian semua nih kepadaku. Jadi ini begini kata Allah, ya kan, kenapa kok dipamerin surga dulu baru dimasukkan neraka? Itu kata Allah begini, kamu kalau pas manusia nggak ada, kamu sepi hatimu dari diriku dan berbuat dosa kepadaku. Nah, ketika banyak manusia, engkau berikan hatimu kepada manusia dan tidak engkau berikan hatimu kepadaku. Kamu kalau diperintah manusia cepat-cepat, tetapi ketika aku perintah, aku memanggil, kamu tidak cepat. Nah, seperti itu. Nah, entah yang macam mana ini orangnya ya. Kalau diperintah manusia cepat, kalau diperintah Allah lambat. Kalau pas ada manusia semangat, kalau pas enggak ada manusia tidak semangat. Itu begitu. Wa taraktum dan meninggalkan siapa kalian semua, linasi untuk manusia, walam tatsroku dan tidak meninggalkan siapa kalian semua li kepadaku. Dan ketika kalian tidak ada manusia, itu kalian bermaksiat. Tidak mau meninggalkan maksiat karena diriku, tapi kamu meninggalkan maksiat karena adanya manusia. Fal yauma, maka di hari ini, di kokum menyicipkan siapa kamikum kepada kalian semua, alama ikobi kepada sakitnya siksaku, ma'ama beserta keadaan, jaro yang berlaku apa minkum dari kalian semua, ming jazili sawabi dari hangusnya pahala dariku. Ya kurang lebihnya begini ya. Kalau ada manusia dia icak-icak meninggalkan dosa di hadapan manusia. Kalau manusia pas nggak ada, dia di semak-semak sepi-sepi itu melakukan dosa. Ketika manusia memanggil, dia cepat-cepat mengerjakannya. Ketika Allah memanggil, dia lama-lama untuk mengerjakannya. Ketika manusia memberi larangan kepadanya, dia cepat-cepat meninggalkannya. Tetapi ketika Allah yang memberi larangan, dia tidak cepat-cepat meninggalkannya. Lah, orang-orang yang model seperti ini, kata Nabi, besok di hari kiamat itu dipamerin surga dulu, diprank, ya kan, baru dimasukkan neraka. Biar hatinya juga sakit betul. Wong dia biasanya ngeprank Allah, ya kan itu. Biasanya dia di dunia ngeprank Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang manggil nggak mau datang. Kalau manusia yang manggil mau datang. Kalau ada manusia melarang dia berbuat sesuatu, cepat tinggalkan. Kalau Allah yang melarang, diam-diam mengerjakan larangannya dan lain sebagainya. Nah itu besok di akhirat diprank oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinampain surga dulu, baru dimasukkan neraka. Akhirnya dia bilang tadi, ya Allah aku terima sekali andaikan kau masukkan neraka, tapi kenapa engkau nampakkan surgamu dulu? Nah itu karena untuk ngeprank tadi. Karena ketika di dunia dia ngeprank Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hebat ngepranknya. Ngeprank itu Allah yang ngajarin kan gitu. Waruya dan diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya baginda Nabi itu qala bersabda siapa Nabi, lama khalaqa ketika menciptakan siapa Allah Ta'ala jannata adnin kepada surga Aden, khalaqa maka menciptakan siapa Allah fiha di dalam
surga Aden, ma kepada ciptaan la ainun yang tidak ada mata, tidak ada itu ro'at melihat apa mata, wala udunun dan tidak ada telinga samiat yang pernah mendengar, wala khatara dan tidak pernah terbesit ala qalbi basarin atas hati manusia. Nabi bilang bahwa ketika Allah menciptakan surga Aden, itu Allah menciptakan sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia, mata manusia, tidak pernah didengar oleh manusia ceritanya, dan tidak pernah terbesit sedikit pun apa yang ada di surga Aden. Summa qala, maka lalu berkata siapa Allah laha kepada surga Aden, takallami, ngomonglah engkau, faqalat maka berkata apa surga Aden, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, 3 kali ya. Sudah benar-benar beruntung siapa orang-orang yang beriman. Sumakolat lalu berkata siapa surga Aden, ini sesungguhnya saya itu haramun haram ala kulli bakhilin atas tiap orang yang pelit, wa munafikin dan orang-orang yang munafik, wa muroin dan haram bagi orang-orang yang suka pamer. Jadi surga Aden ketika diciptakan itu disuruh ngomong sama Allah. Sudah, kamu ngomong apa yang kamu inginkan. Ya Allah, haramkan diriku dari orang-orang yang pelit, yang pertama. Yang kedua, jangan sampai orang munafik juga masuk pada diriku, surga Aden. Wa muroin dan jangan sampai orang-orang yang suka pamer itu jangan sampai masuk kepadaku. Jadi yang haram masuk surga Aden besok 3 golongan. Yang pertama orang pelit, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang yang suka pamer. Nah, itu besok haram masuk surga Aden. Waruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Oh, semangat kalau sudah ya.